eh, tadi konseling ataupun aduan yang kami sampaikan kepada tim dari Komnas HAM yang diwakilkan oleh Ibu Nisa dan juga Ibu Tri itu berjalan sekitar 1 jam. Ada 3 poin dugaan pelanggaran hak asasi anak terhadap Laura Mizani yang kami terangkan kepada Ibu Nisa dan juga kepada Ibu Tri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami atau para asman tadi telah menjelaskan, telah menerangkan bagaimana kondisi Loli mulai dari umur 13 tahun, yang ini adalah keterangan dari Loli sendiri, gimana semenjak umur 13 tahun Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Sampai Loli berangkat ke UK, London, Loli juga kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Nah, kondisi ini tadi yang diceritakan oleh Pak Rasman. Dan kami memohon kepada Komnas HAM untuk segera turun dan memeriksa ibu kandung dari Laura Mizani atau Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, tentang hak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Loli sempat putus pendidikannya di London itu karena kondisi dia sudah tidak memiliki biaya, dan pemerintah London itu mengharuskan seseorang itu yang menempuh pendidikan harus ada biayanya dan harus ada penanggung jawabnya, sehingga dia harus deportasi pulang ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Indonesia, terjadilah permasalahan hukum ini. Adanya laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan membuat Loli menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PPA, KPAI, dan juga PPA menempatkan Loli ke dalam safe house, yang mana ini sudah sampai sekitar 5 atau 6 bulan, dan ini membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Ketika di dalam safe house, Loli bercerita kepada saya ketika kemarin lari, dia beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali sekolah dan belajar, tetapi tidak sama sekali difasilitasi oleh pihak kementerian atau pihak pengelola safe house. Jadi ini adalah dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Mizani. Yang ketiga, poinnya adalah pasal 66, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Terkait dengan kebebasan, saya pikir kita semua adalah saksi betapa Loli tidak diberikan kebebasan selama dia dilaporkan oleh ibu kandungnya. Penempatan dia ke dalam safe house, dan juga hari ini kami tidak tahu dia ada di mana. Ini adalah perbuatan perampasan kebebasan dirinya, yang kemudian Loli kerap mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi. Ini belum bisa kami jelaskan, tetapi ini tadi secara terang sudah kami sampaikan kepada Komnas HAM. Mudah-mudahan bukti-buktinya akan menyusul. Tadi sudah diminta nomor WhatsApp untuk dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Yang kemudian berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Status terlapor kepada Loli sampai dengan saat ini, kami sudah bicara kepada Loli. Loli dalam setiap pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Loli sendiri selalu menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada Pak Rasman Arif Nasution, baik sebagai orang yang akan mengasuh dirinya dan atau orang yang akan menjadi penasehat hukumnya untuk setiap permasalahan dirinya. Berarti di sini ada dugaan permainan dari penyidik
dan atau apakah Kani terlibat dalam hal ini, yang seharusnya meminta kami dalam setiap pemeriksaan itu untuk menjadi pendamping Loli. Tetapi selama ini tidak pernah sekalipun kami diberitahukan, kami tidak pernah dipanggil untuk mendampingi Loli. Sehingga 3 poin ini menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk Komnas HAM segera bertindak untuk memeriksa 3 lembaga dan juga 1 orang ibu yang bernama Nikita Mirzani. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Jadi Loli, pesan dari Om ya. Kamu kan di sana orangnya yang sangat pintar dan cerdas. Handphone tidak kamu dapat, tapi kamu bisa lihat itu. Terus berjuang untuk kamu Loli. Suarakan kalau kamu merasa tertekan, bahkan ada ancaman. Sampaikan. Om dan Tante Ade dengan tim Om Rahmat, Wafi dan kawan-kawan akan berjuang untuk kamu. Kemudian ini istri saya yang juga sedih melihat keadaan ini. Kami dituding-tuding, kami dihina-hina, seolah-olah akan ini akan itu terhadap Loli. Silakan Bu Ade. Bu Ade. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Kita tidak boleh melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibuka pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu Loli ngomong sama kita, dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang Tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Lalu kemudian terakhir, begitu kami berusaha membujuk Loli mengantar ke Polres, NM datang bukan melihat anaknya. Dia membabi buta seperti orang kesurupan menyerang kami. Harusnya seorang ibu, ya, harusnya dia tuh datang buru-buru memeluk anaknya, menanyakan kabar anaknya. Nah, maka dari itu tiba-tiba kita mendapat kabar Loli tengah malam dipindahkan dari rumah sakit Polri, dan itu katanya dijemput oleh budenya, keluarganya. Yang saya berkali-kali bertanya ke Loli, apakah tidak ada saudara yang lain, yang tertua yang bisa menasihati ibu kamu atau menasihati kamu? Saya bilang begitu. Dia tidak punya siapa-siapa. Saya bahkan bertanya, ayah kamu ada, bagaimana? Dia tidak pernah bertemu dengan ayah sekalipun. Nah, makanya kami di sini tuh khawatir loh gitu loh. Nih ada apa gitu loh. Padahal sementara kita ini menyelamatkan Loli gitu. Pada malam itu di Polres itu tuh kita berusaha untuk ini ibu sama anak tuh berdamai. Ini titik permasalahannya apa? Apakah bisa diselesaikan malam ini, bisa kembali berpelukan dengan ibu dan anak? Pada waktu itu kami seperti itu, begitu loh. Tapi yang terjadi kan malah kami dianiaya, dipukul kan, gitu. Bahkan kami dilaporkan atas penculikan, gitu loh. Ya saya berharap itu aja buat Loli. Semoga kamu dalam keadaan aman, tenang, mental kamu kembali pulih, semangat kamu tetap ada. Karena pada waktu saya meninggalkan Loli di rumah sakit Polri, Loli masih dalam keadaan ketakutan. Tante ya besok lihat aku nggak? Iya, saya menenangkan Loli aja. Iya, nanti kita bakalan lihat jenguk Loli, bakalan tanya progres Loli bagaimana di Polri. Pokoknya Loli tenang aja. Pokoknya kami bawain makanan ke sekarang Loli. Kami bawain. Saya berencana kan dia bajunya kan nggak ada. Nah, saya waktu itu saya berencana pas hari Rabu apa itu ya, kita bakal membawa pakaian untuk Loli karena pakaiannya sangat sedikit sekali. Tapi nggak ada, pakaian dalam juga nggak ada, sedikit sekali lah pokoknya. Nah, kami mau mengantarkan itu, tiba-tiba kan ada informasi Loli sudah dijemput tengah malam. Ada apa nih kok diam-diam seperti ketakutan atau apa, bagaimana saya juga nggak tahu gitu.